Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Desalma Nur Azizah dengan NIM akhir 050. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang kajian penemuan dan pengembangan diuretik loop dari sudut pandang kimia medisinal. Fokus utamanya adalah transporter NKCC2 sebagai target molekuler yang berperan penting dalam menghasilkan efek diuretik kuat. Untuk memahami mengapa diuretik loop menjadi fokus kajian ini, terlebih dahulu perlu dipahami latar belakang klinis terkait gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Berikut adalah latar belakangnya. Gangguan keseimbangan cairan elektrolit sering terjadi pada gagal jantung, edema, hipertensi, dan penyakit ginjal. Kondisi tersebut membutuhkan terapi diuretik kuat dan cepat. Diuretik loop merupakan high selling diuretik dengan potensi tertinggi. Bekerja pada tick ascending limb, loop Henle, target utamanya itu NKCC2. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam kajian ini. Berikut adalah rumusan masalahnya. Yang pertama itu ada bagaimana sejarah penemuan diuretik loop sebagai diuretik kuat. Yang kedua itu ada mengapa NKCC2 dipilih sebagai target utama. Yang ketiga itu ada bagaimana pengembangan dan optimasi struktur kimia diuretik loop. Yang terakhir itu ada bagaimana hubungan struktur aktivitas memengaruhi potensi dan keamanan. Rumusan masalah tersebut kemudian menjadi dasar dalam penetapan tujuan penulisan kajian ini. Berikut tujuannya. Yang pertama itu ada menjelaskan mekanisme kerja diuretik loop secara biologis. Kedua, mengkaji NKCC2 sebagai target farmakologis utama. Ketiga, menjelaskan proses pengembangan diuretik loop dari perspektif kimia medisinal. Terakhir itu ada memahami hubungan struktur kimia dengan aktivitas farmakologis. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembahasan ini diawali dengan pemahaman mengenai diuretik loop sebagai golongan diuretik kuat. Pemahaman ini, diuretik loop itu golongan diuretik dengan efek paling kuat, lalu bekerja di loop Henle. Selanjutnya, menghambat reabsorpsi natrium dalam jumlah besar juga, lalu menyebabkan peningkatan ekskresi air dan elektrolit. Contohnya itu ada furosemid, bumetanid, torsemid, dan asam etakrinat. Setelah mengetahui definisi dan karakteristik diuretik loop, selanjutnya akan dibahas mekanisme kerja biologisnya pada ginjal. Mekanisme kerjanya itu secara biologis, NKCC berfungsi mereabsorpsi natrium, kalium, dan klorida dari lumen tubulus ginjal. Diuretik loop menghambat transporter ini sehingga ion-ion tersebut tertahan di lumen dan menarik air secara osmotik. Akibatnya, volume urin meningkat dan terjadinya diuresis yang kuat. Dari mekanisme tersebut dapat dilihat bahwa efek diuretik loop sangat bergantung pada satu target, yaitu transporter NKCC2. NKCC2 ini merupakan transporter ion yang diekspresikan secara spesifik pada bagian tick ascending limb, loop Henle. Transport ini memiliki peran yang sangat penting karena bertanggung jawab terhadap sekitar 20-30% reabsorpsi natrium yang telah difiltrasi oleh glomerulus. Jumlah ini tergolong besar sehingga penghambatan NKCC2 akan memberikan efek diuretik yang signifikan. Lalu ada aktivitas farmakologis. Aktivitas farmakologis utama diuretik loop ini adalah meningkatkan ekskresi natrium dan air, menurunkan volume cairan ekstraseluler, serta mengurangi beban kerja jantung. Oleh karena itu, obat ini banyak digunakan pada edema berat dan edema paru akut. Selain berperan dalam reabsorpsi natrium,
NKCC2 juga berkontribusi dalam pembentukan gradien osmotik medula ginjal. Gradien ini sangat penting untuk kemampuan ginjal dalam memekatkan urin. Ketika NKCC2 dihambat oleh diuretik loop, gradien osmotik medula menurun, sehingga kemampuan ginjal untuk memekatkan urin itu berkurang, dan diuresis menjadi semakin kuat. Penghambatan NKCC2 menyebabkan natrium, klorida, dan kalium tertahan di lumen tubulus ginjal. Ion-ion ini meningkatkan tekanan osmotik di lumen sehingga air tertarik keluar dan diekskresikan melalui urin. Selain itu, inhibisi NKCC2 juga menghilangkan potensial listrik lumen yang bersifat positif, sehingga reabsorpsi kalsium dan magnesium secara pasif ikut menurun. Kondisi ini menjelaskan mengapa diuretik loop dapat meningkatkan ekskresi Ca2 dan Mg2. Berdasarkan peran sentral NKCC2 dalam regulasi cairan dan elektrolit, serta efek signifikan yang dihasilkan saat transporter ini dihambat, NKCC2 ini divalidasi sebagai target farmakologis yang utama dan ideal dalam pengembangan diuretik loop yang bersifat poten. Penghambatan NKCC2 inilah yang kemudian menjelaskan aktivitas farmakologis diuretik loop sebagai diuretik kuat. Untuk memahami bagaimana obat-obat ini dikembangkan, selanjutnya akan dibahas sejarah penemuan dan perkembangannya. Pengembangan diuretik loop dimulai pada tahun 1950-an dengan ditemukannya asam etakrinat. Selanjutnya dikembangkan furosemid yang memiliki efektivitas tinggi dan profil keamanan yang lebih baik. Pengembangan ini berlanjut dengan bumetanid dan torsemid untuk meningkatkan potensi dan durasi kerja. Seiring dengan perkembangannya, diuretik loop kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa senyawa dengan karakteristik yang berbeda. Meskipun terdiri dari beberapa jenis, seluruh diuretik loop ini memiliki mekanisme kerja yang pada dasarnya sama. Selanjutnya ada identifikasi dan validasi target. NKCC2 divalidasi sebagai target melalui studi fisiologi ginjal, penelitian pada hewan, dan observasi klinis. Semua bukti menunjukkan bahwa penghambatan NKCC2 ini menghasilkan efek diuretis yang kuat. Setelah target tervalidasi, tahap berikutnya dalam kimia medisinal adalah penentuan senyawa awal atau lead compound. Asam etakrinat ini merupakan senyawa awal dalam pengembangan diuretik loop. Namun karena resiko toksisitasnya, lalu dikembangkan furosemid sebagai senyawa awal utama atau lead compound diuretik loop modern. Namun senyawa awal tersebut belum sepenuhnya optimal sehingga diperlukan proses optimasi struktur kimia. Pada bagian kiri ditampilkan furosemid yang berperan sebagai senyawa awal dalam pengembangan diuretik loop. Ciri pentingnya itu strukturnya ada gugus COH atau asam karboksilat. Ini itu penting untuk interaksi ionik dengan transporter NKCC2. Lalu ada cincin furan untuk membantu aktivitas biologis terapi relatif kurang lipofilik. Nah, makna farmakologisnya itu efektif sebagai diuretik loop, onset cepat, namun potensi dan durasi kerjanya itu masih terbatas. Karena itu, struktur furosemid dijadikan dasar untuk optimasi. Lalu, bagian tengah ini menunjukkan bumetanid, hasil substitusi gugus dari furosemid. Nah, perubahan struktur utamanya itu ada penggantian beberapa gugus pada cincin aromatik, peningkatan lipofilitas molekul.
Dampak farmakologisnya itu, afinitas terhadap NKCC2 itu meningkat, potensi diuretiknya lebih kuat dibanding furosemid. Efektif pada pasien yang kurang responsif terhadap furosemid. Ini juga menjadi alasan mengapa di gambar itu tertulis potensi lebih kuat. Selanjutnya, bagian kanan menunjukkan torsemid. Hasil modifikasi gugus lanjutan. Perubahan strukturnya itu ada penambahan gugus dengan stabilitas metabolik lebih baik, struktur lebih tahan terhadap metabolisme cepat. Dampak farmakologisnya itu ada durasi kerjanya itu lebih lama, kemudian waktu paruhnya lebih panjang, efek diuretiknya juga lebih stabil. Hasil optimasi struktur tersebut kemudian dapat dijelaskan melalui hubungan struktur dan aktivitas atau SAR. Hubungan struktur dan aktivitas menunjukkan bahwa gugus polar penting untuk pengikatan pada NKCC2, sedangkan peningkatan lipofilitasnya berperan dalam meningkatkan potensi dan durasi kerja, seperti pada bumetanid dan tosemid. Hasil pengembangan kimia medisinal menghasilkan beberapa diuretik loop yang digunakan secara klinis, masing-masing dengan keunggulan tertentu sesuai kebutuhan terapi. Aktivitas farmakologi diuretik loop dipengaruhi oleh struktur kimia, sifat fisikokimia, dan farmakokinetik. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan kimia medisinal dalam pengembangan obat. Namun, aktivitas farmakologis yang kuat juga berkaitan dengan munculnya efek samping dan risiko tertentu. Efek samping utama diuretik loop adalah gangguan elektrolit seperti hipokalemia dan hiponatremia. Asam etakrinat juga berisiko menyebabkan toksisitas. Berdasarkan seluruh pembahasan tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Diuretik loop merupakan contoh keberhasilan pengembangan obat berbasis target molekuler. NKCC2 menjadi target utama, dan optimasi struktur kimia menentukan potensi serta keamanan obat. Dari kesimpulan tersebut dapat diajukan beberapa saran untuk pengembangan diuretik loop ke depannya. Sarannya itu, pengembangan diuretik loop ke depan diharapkan lebih selektif terhadap NKCC2 dan memiliki efek samping yang lebih minimal. Demikian pemaparan materi mengenai diuretik loop. Diharapkan kajian ini dapat membantu memahami peran kimia medisinal dalam pengembangan obat. Terima kasih. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.